Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf, kembali kajian kita dalam kitab fikih menyangkut malam ini tempat-tempat yang bila kita lakukan salat, tempat itu menjadi makruh. Itu sisi tempat, ada 7 tempat. Sabtu yang lalu sisi makruh di dalam melakukan ibadah salat, sisi kelakuan. Kalau ini sisi tempat. Kalau yang kemarin tingkah laku, ya, ini khusus tempat yang kita pilih itu. Ada 7 tempat yang makruh dalam melakukan ibadat salat. Salatnya sah, tapi kembali kepada nilai ibadahnya kurang, ya. Mari kita lihat dari 7 tempat yang makruh kita melakukan ibadat salat, sembahyang. Pertama, tempat rumah berhala. Jadi di dalam rumah itu ada patung, ada berhala. Pertanyaan, sahkah salat di rumah yang ada berhala? Secara hukum sah, tapi makruh. Makanya ada hadis Nabi, la yadkhulu fiha al-malaikah, al-baitun, rumah yang tidak masuk para malaikat, wa fiha suratun wa fiha qalbun. Rumah yang tidak masuk malaikat rahman ada 2 rumah. Pertama, rumah itu yang ada patung, yang ada berhala. Malaikat mana yang tidak masuk? Malaikat rahman. Yang kedua, rumah itu yang ada anjing. Nah, itu malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat yang membawa kebahagiaan hidup di dunia, itulah malaikat rahmat. Jadi ketika malaikat rahmat ini tidak ada, maka doa para malaikat itu tidak ada pada kita, sehingga kehidupan kita tidak bahagia, kehidupan kita tidak tentram, kehidupan kita tidak stabil, baik sisi ekonomi, sisi ketentraman jiwa tidak stabil. Karena dalam hidup ini ada 2 sisi yang harus selalu kita isi. Ada fisik badan, itu butuh protein hewani dan protein nabati. Jadi secara fisik, ketika makanan kita cukup, mi awal ke 4 sehat 5 sempurna, baik vitamin A sampai seterusnya, protein dan seterusnya, inilah sebagai kebutuhan tubuh manusia. Oh, kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit mata, kekurangan vitamin C menyebabkan kulit menjadi masalah. Oh, kurang yang makanan mengandung zat besi, maka tulang menjadi masalah. Kenapa? Kebutuhan-kebutuhan fisik secara biologis tidak ada, maka mengalami masalah. Bagaimana dengan makanan kedua, makanan jiwa? Jiwa itu butuh makanan. Apa makanan jiwa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makanan jiwa adalah zikir. Makanan jiwa adalah ibadah. Maka ketika kurang dalam ibadah, menyebab kita jiwa tidak stabil. Salah satu adalah ketika malaikat rahmat tidak datang kepada rumah kita dengan sebab menghadani dengan 2 hal. Pertama, dalam hadis tadi ada anjing di rumahnya. Kedua, ada patung, ada berhala. Jadi memang secara hukum na patung di rumah dilarang. Kandalang karena gelarang di Nabi, patung tidak boleh di rumah-rumah muslimin dan muslimat.
Rumah pertama yang makruh na ibadat, rumah yang nak patung, ada rumah yang nak berhala, ya. Kedua, tempat mandi. Tentu bicara bersih sudah pasti. Ini sisi tempat. Jadi tempat itu digunakan sebagai tempat mandi. Tacok sajadah talung juinan. Hai gleh, mehan glehnya kan atas mayang ya kalau ini masalah. Nyo sisi gleh. Cuma tempat itu digunakan untuk mandi. Nyan hukum dia makruh. Keleh tempat yang makruh dan salat adalah tempat kubur. Bak kubur dan semayang. Sah salat? Sah. Makruhkah salat? Ya, dikubur makruh tempat salatnya. Kubur. Keput di jalan raya. Jalan raya tak salat, talung sajadah tak salat. Sah salat, tapi makruh. Kelima, tempat yang makruh, tempat lalu lintas, tempat lalu lalang manusia. Jadi bak ramai orang ya. Makruh. Keenam, yang makruh tempat dalam melakukan ibadat iaitu orang yang membuang sampah. Namanya ini bak kontainer sampah, kan? Todong sampah lah semayang. Sah semayang? Sah. Suci segala macam syarat-syarat salat. Sisi tempatnya adalah makruh. Kenapa? Salat adalah ibadah yang sakral, ibadah yang suci. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala tentu harus ada persiapan dari semua sisi. Sisi tempat, sisi pakaian, ada proses penyengajaan. Bermecih bahasa kitanya. Waktu tak salat berangkapal berarti hana mecih. Waktu hana mecih tanggap itu kurang penting. Kita lihat orang berpakaian. Pakan mi tajak bak kanduri tanya kan pakaian kan berapi becut. Mecih. Bedang tanya main biasa, tajak kuda biasa. Jadi mecihnya tentu ada penyengajaan. Secara psikologi ada penyengajaan. Ho neja nyolunja ba undangan kanduri anak tengkumpulan mekawin. Pasti dia kan kesiapan pakaian yang agak sedikit rapilah. Lalu ada penyengajaan hana menan-menan. Kah hendak kejek-jak kan tidak perlu. Boleh tanya kan jecik kan tidak perlu. Man puhi terus rumah hauri tidak perlu. Kau dengar pejobu dia enggak ada sambung tidak. Jadi ada hal yang mengandung nilai ketidaksengajaan itu membuat psikologi itu tidak ada penyengajaan sehingga membedakan pada nilai-nilai yang lain. Yang terakhir, karena 7 buah tempat. Ketujuh, tempat yang makruh berbuat ibadah yaitu berbuat kejahatan. Jadi tempat orang berbuat kejahatan, yakni tempat orang berbuat zina dan lainnya. Dan demikianlah makruh pada tempat sembahyang, maka hendaklah kita pelihara bersungguh-sungguh. Saya ulang agar kita ingat kembali, ada 7 tempat yang makruh kita melakukan ibadat. Pertama, rumah yang ada patung atau rumah itu ada berhala. Kedua, tempat mandi. Ketiga, tempat kubur. Keempat, bak jalan raya. Kelima, bak urang yang lalu lintas, artinya lalu lalang. Keenam, pada tempat orang buang sampah. Ketujuh, pada orang berbuat kejahatan, buat maksiat. Pan semayang baru main judi, ya kan? Pan semayang bawa PE6. Sah semayang, mirip syarat suci sah. Cuman sisi tempat ni makruh. Nyo sisi normal ini. Tak banding mesti. Tanya tinggal lah pada. Ketimbang dah semayang mak baku ngkutnya. Nah, kemana tak banding dengan masjid sogot. Mengkarat dengan semayang juga baku ngkut ke dia tamping, tentu suci kan. Tak bandingnya sogot. Gaya masjid. Sahkah semayang ini? Sah, punya suci. Cuma makruh.
Maka yang tempat ramai manusia, tempat lalu lalang manusia, yang kan termasuk tempat yang kotor najis. Pakon, baru tanggung ilat agama. Hukum berdasarkan ilat ada dua sisi dasar hukum. Ada namanya ta'abudi. Ini kata kunci. Mana ta'abudi memang lagi nyan geriwa, hanya tak tukar-tukar. Yang ta'abudi tanya wajib patuh. Kedua, ada hukum karena ta'lil nanti, ta'liliyah karena ilat. Hukum karena ta'liliyah karena ilat, berbeda ilat, beda hukum. Pakon menemukan pertama, sisi tempat tidak nyaman. Kedua, di situ akan terjadi ketidaktentraman. Menyata semayang mbak bangkung kot orang lalu lalanginan, orang pegah habainan, pasti dia pikiran katanya waktu dah semayang hana semua kan. Orang pegah haba tengah takkan maliki omidin kaitannya padu hanji waktu riba teman. Kai mendawainan kaji dan juhai leboh 50 betul. Tentu pikiran katanya kan iman. Waktu iman pikiran hang semua. Sehingga di dalam salat pun kepada Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat baru bermakna berkhusyuk. Maka khusyuk itu bicara jiwa, bicara psikologi. Maka tempat, keadaan, kondisi adalah satu hal yang harus kita pertimbangkan agar terjadi kekhusyukan. Jadi mana pakan makruh dah semayang buat tempat warna-warni mempengaruhi jiwa dah. Nya menyuruh semayang yang konsultannya ahli saja, urung-urung yang pikiran cerdas lagi, urung-urung yang sastranya. Urung sastranya 3 ikalan bendanya 5N julai je. 5N. Ya urung sastra lagi kan je. Ya, para penyair kan saboh ikalannya itu bi julaulai merutuh itu dia. Nah, jadi ada hubungan dengan jiwa. Nah, makanya di dalam agama juga ada namanya mata kuliah psikologi agama. Jadi melihat sisi psikologinya. Maka disitulah ulama fikih memberikan makruh di dalam ibadat tempat warna-warni. Yang lain menancit mubay abad tempat fotonya entah nak khusyuk ada yang mubay. Kerja pekan sunat pakai babawan agar konsentrasi pikiran kitanya tertuju pada masalah ibadah yang sedang kita lakukan. Baik, bahasa lain waktu kala dah buat makruh pun kaji karim kemenan. Baik, logika hukum itu tidak berubah. Hukum kalimatnya baku dia adalah ini ada anak lembu, ini ada anak kambing. Anak lembu sebesar kambing, anak kambing sebesar lembu. Apakah anak kambing disebut anak lembu atau anak lembu disebut anak kambing? Anak lembu tetap anak lembu, hanya dah kena kambing walaupun raya ubai lembu. Kan logika hukum itu nah. Oman kambing ron ubai lembu. Kambingnya nak berubah status lembu. Anak tetap kambing kan? Walaupun ubai lembu. Artinya hukum makruh tetap makruh, haram tidak ada macam tak tahu je. Sisi katanya istiqamah artinya kontinu dalam melakukannya makruh, berarti kita belum ada perubahan dalam peningkatan amalia. Tapi tetap tidak bisa diubah. Nyapa kubur. Nyap bui. Oman kuburannya hitat bui, dia tak kena bui. Hai. Oman kuburannya hi bukan buinya hi kubur. Tetap kubur.
bui-bui hanya dapat tahu walaupun mehi gede. Itulah secara konsep hukum. Makruh tetap makruh, haram tetap haram di dalam kajian teks hukum namanya. Jadi hukum bersifat baku dia kalimatnya. Maka di dalam hukum taklifi dibagi 5 dia. Haram, li haram, wajib atau wajib, haram, mubah, makruh, sunat, atau sebaliknya 5 lah. Lalu apakah haram itu menjadi sunat? Kan tidak. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Dia tidak berubah hukum taklifinya. Cuma di dalam berfikir dalam perbuatan hukum menyaurung tabi-tabi ba'ata yang salahnya pakon ngayan hanggubah. Renan saya pernah nyanyi pakon tu maka kedepenya makruh pakon inan tabi-tabi. Yang kan sama lah kita tengah urung itu merokok. Kau kedepu rokoknya bahaya cara kesehatan, tapi pakon jika merokok. Hebat. Hai kebah ya. Memang kamenan tu. Yang menjadi hukum inan adalah pakon hai kebah. Jadi ilat yang kita cari. Pakon hai kebah pernah. Oh dah pegah mangan. Suami isteri lebih mangan, tapi nasi urung bercerai je kebah. Pakau urung rokoknya kebah. Ya kan? Minta nak banding pegah mangan. Berarti ada masalah lain karena kebiasaan. Kebiasaan inilah yang harus kita cari bagaimana menciptakan kebiasaan yang lain. Nah, kalau suji. Ganjat kebiasaan pi rokok. Bisa enggak kita biasakan dengan yang lain? Uronyo kantor rokok tapi bumbun begitu. Nah. Lantor rokok tanpa joranung. Wati baba kaji joranung. Nah, yang cara gitu kan. Betul karena alasannya pugkeun karena kebiasaan kepegahnya rokok wajib. Nyan hon itu. Pada wajib ada hanagot. Nabi sendiri hana merokok. Nah, pegah rokok wajib minum punya hana lu merokok. Hai lu pegah tepu. Kau beliau dengan merokok nah, jadi itu persoalan kebiasaan. Jadi sigatret lunulang agar mudah tercerna bahasa hukum. Kameng tetap kameng walaupun kameng raya ubi lumo. Lumo tetap lumo walaupun ubi kameng. Hanya takkan karena kamengnya raya ubi lumo, kameng lumo. Hanya takkan lumo karena ubi kameng lumo takkan kameng. Tetap pada posisi kameng tetap kameng, lumo tetap lumo. Mana di hukum? Oh, mainan anak-anak. Mainan anak-anak dibolehkan karena untuk pendidikan anak-anak. Nyo kaji ke mana ni? Ke mainan. Mainan masa Rasul kan pernah terjadi. Itu diberikan karena tujuan pendidikan. Anak meji kan digendong kan, diperantin, patung ubud, di Batu Layu ni hanya ikut pendidikan itu dibolehkan. Yang patung mana, yang menjadi berhala, itulah di dalam keyakinan para penganut dewa. Karena kan agama di dunia kan banyak. Ada seratusan agama di dunia. Di Indonesia berkembang banyak juga agama. Yang resmi negara itu 6 agama. Islam agama mayoritas yang paling le. Kedua ada Kristen, Katolik, ada Protestan. Kristen ada 2, ada Katolik, ada Protestan. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, dalam keyakinan mereka itulah dewa. Dewa itulah yang mereka yakini menjadi perantara Tuhan. Ada 3 dewa dalam keyakinan agama Hindu dan Buddha. Karena urung murtad heboh penyebabnya.
Pertama, orang murtad karena lisaniyah, karena lidah. Kedua, orang murtad karena fi'liyah, karena perbuatan. Kelih orang murtad karena i'tiqadiyah, karena i'tiqad. Di orang Cina yang menganut agama Buddha, Hindu, yang kalian rata saga je penduduk Tuhan, bak jendela, bak tempai muka, bak suat peng, bak kasir ya. Ji te bengah tetai pun. Om Santi Om. Baru muka gini. Nah, jadi kembali kepada keyakinan agama orang. Jadi akan terjadi nilai-nilai kesyirikan. Jadi di dalam mereka disebut ritual. Apa yang kita lakukan yang menjadi murtad adalah sesuatu yang menjadi ritual ibadat mereka. Takubut. Itulah akhirnya bisa jadi murtad. Cuman punya orang tukang geyak kerja mesti. Bagaimana? Ubud rana demi cek. Pas kenang cek Tuhan. Kenang cek Tuhan. Buka wate gecetnya puas geni ya. Pekerjaan atau gecet Tuhan. Yang tukangnya ahli dimencet memang. Nah, membayang gecet Tuhan atau gecet badai. Kembali ke tiket mana? Sirau tukang ikat badai. Tukang pembangunan. Ikut le awak kafe. Hai, ni pegak gereja kamu tahu. Engkau ikat bata padu, engkau plaster padu, atau all in aja, saboh gereja padu engkau pegak nanti. 200 juta nanti. Nah itu. Buka yang hitung upahnya enggaknya ada rumah ibadah atau pekerjaannya. Di situlah yang menjadi nilai-nilai di dalam kajian agama. Kemudian kembali kepada itikadiyah mana. Cuman menyakitanya daerah. Nah pekerja lain daripada tasyabuh akan keniplung kenan ya. Menyakal lagi tak cari pekerjaan yang lain. Cuman jika pekerjaan yang lain tidak ada, memang enan kemampuan ganyan, inan yang nak pekerjaan, ya harus tak bedakan, baik salah itikad. Seperti pekerjaan kan sebagai tukang, bukan membuat Tuhan, bukan membuat rumah ibadat. Yang dia buat adalah pembangunan. Ikat betang. Bedung kau ikat betang. 80 cm dengan plaster tu. Dia yang bekerja adalah hasil keringatnya, keringat ikat betang, bukan keringat buat rumah ibadah. Nah, jadi berbeda daripada nawaiti. Jadi punya boneka anak-anak boleh, itu artinya. Jadi hanya mungkin dia bersempurna tapi sama aja itu mono makanan. Katanya biasa dapat juk makanan di Aceh mono wati dapat juk buduk peuinan beuna kuah. Menyata jauh Jawanya pandai kuah kayak tanya teman. Ubek dapat juk bu. Dapat juk ke irama Jawa. I Jawanya na istilah nasi kucing. Nasi kucingnya tapi pakai ke nasi kucing bu bo tempe dikre yum diribe mertu banyak katanya bu bukuh lah bu bunga memang 5.000 ya Jawa matang lah bu diribe dengar sabah bungku puasa bu sabah regam tempe dikre punya ada nasi uduk pula potru kena yang kena teman ni jadi bemer tu kun katanya orang Aceh eman selama aja kena hana merasa apa hana merasa kau gimana dapat jawabu kuah dan tepuhan lagi buka teman pun cina wa penjawabu ke deh katanya tengah ide kagak deh di jumpa yang ada. Dan Raja Umrah Raja Haji ibadah ni kupas makanan ke tanya teman kata pede kuti irama ide sakana kurma gaji tak duit di ke Masjidil Haram
punya awal dapat saya tag dilikut Masjidil Haram kan dapat saya tag ini kai pergi ke terminal kan nyan punya katanya terbiat mayang insya ti kana urung sedekah domnya sabo bok mato mano sabo hiplah dua ibu nyan macam dapat jutro tu yang kerja urang jawara murah ni silah juga ni nyan punya urawa support ameh tu puasa urawa ameh urawa Senin nyan makanan di kapunuh ya tahu kaya upah memang. Jadi pak urung-urungnya dipupah berhabis makanannya. Jadi kayak dia bilang karetnya. Ya tahu kaya ya. Koji berhabis ke Jameh, pemulia Jameh. Semak seluruh dunia ini hana pernah sunyi Masjidil Haramnya 20 je nudik kurung tawaf. Watika haji nyen hadis steril demang untuk fokus orang haji. Mamnya urung orang hanapri urang malam tengah malam urung kubit urang damang tawaf kudub tawaf wina kan urang malam nah ini buka kami jaga apa mana ya tak salat pakai cuman ke mana kekurangan di tahu kampung tak tempe sisi lain negara kita yang sering wirid cuma dia tak ikut perjalanan musafir kah nah mungkin dah panjang wirid dia mesti dia mana biasa urutnya dia salat tetap dah wirid subhanallah astagfirullah taruhlah wirid dah biasa cuma dia tajak musafir iban dia wirid dia ajak ramai-ramai ya baik dapat panjang wirid cantui kau apa tinggal dalam agama coba dari semayang kuat sampai je kedua kan jamak kasar kan dari dua hotel je ke hotel begitu pentingnya kebersamaan dalam musafir jadi baik dapat prinsip tu hai ni perah lah saya kalau apa wirid wirid baik dalam musafir nyam nyai kampung je baik tengah dalam perjalanan punya wirid bajan teruk kalian wirid jadi ada hal-hal tertentu yang harus mengalah karena kondisi yang memberi jawaban agama itu sangat mudah jadi tidak sulit agama tidak memberatkan yang penting katanya memahami secara ilmu agar tidak salah dalam mengamalkan. Buka anak lain. Kayatan. Nah pertanyaan lain, Nana. Ya. Tentang sujud juga. Jadi yang menjadi pertanyaan apa Pak sujud? Oh anggota 7. Ya. Lalu anggota 7 syarat sujud adalah seluruh anggota 7 wajib kena di sajadah. Itu kata kunci. Saya ulangi, syarat sujud seluruh anggota 7 wajib kena di sajadah. Manakah anggota 7? Pertama dahi. Doanya wajib mengkasifan. Makna mengkasifan baik melapik. Ngempua baik melapik, ngan bergerak katanya menggerak lapian. Nyok kepiak. Mau beut katanya mau beut kepiak. Berarti hanya melapik dengan kepiak. Makanya waktu kita sujud dalam salatnya baik. Mana? Baik tak pakai kepiak mana? Yang sujud atas kepiak, hantar sujud. Pakai hantar sujud. Karena gadah sabuh anggota 7.
Kedua jarawa, dua jarawa. Kalih nyo sajadah berkenang. Ena ukuran berkenang getekedi dalam fikih seandai tak puduk gapa bujab gapa mana baik melayang moya tak puduk gapa gapanya mejak berarti nama tegon ana menggantung bahasa lain kedua. Yang kedua berikutnya adalah dua tuut kalimah. Yang kedua baru ujung kaki. Ujung kaki kena dua. Nyo nak kaki. Ha nyo. Hana wajib kena mandum, UBB jid kena. Ha ni. Etna yang jid tak berubah. Yang kena SOP ni. Monyo-nyo hana mau kena di melingkut ke lapik. Tahnya seperti hansip cara sujud. Maka waktu sujud ada putihnya berkena. Bahasa lain. Baik likut. Melapik. Yang melapik dia di menyebabnya. Lambek hana kenang bak sajadah. Menyadau hanya melapik. Menyadain je melapik. Tapi bermeri seandai tak puduk gapa jab gapanya. Jab gapah dalam bahasa yang lain adalah bertina kena. Jadi munnya mengapa hana jab berarti hana kena. Dah tanda nak tegur kamari kaji kan. Itulah anggota 7. Di samping syarat yang lain, ulaya yang banyak menjadi rendah. Sahkah sujud antara ulaya dengan punggung santai? Tidak. Karena syarat sujud atih menjadi wujud, wujud menjadi atih. Punggung iup je watih. Ulaya watih je uyup. Maka hansa sujud bak tempat lebih tinggi. Kiba lebih tinggi betul ke? Dia tak salat kena ranjang tanggung kena yang kena mian yang tak colok yupnya ranjang tanggung okey menyertai medo bangku lempet waktu tak sujud ada kasonya antara ulai dengan punggung satu kan hansa sujud bahkan hansa sujud karena hansa syarat karena syarat sujud ulai dengan punggung bermanyak punggung bermiuk ulai sementara inam santu hansa sujud mono sisi anggota ino sisi kaifiat nyan gepenan rukun fi'li. Rukun fi'li itu harus terlihat bentuknya, formatnya harus ada. Bang pegang oleh buyu. Bernampak. Itulah namanya fi'li perbuatannya. Jadi rukun dah ke bagi na rukun qalbi, na rukun fi'li, na rukun qauli. Monya fi'li buat. Monya qauli kun. Qalbi hati niat. Jadi saya belah rukunnya benar. Ini tambahan tu yang kena ajar balik. Dia kan padahal dia tak pakai tadi. Kan dia balik lagi pakainya. Dan dulu pun kedapit banyak orang yang disaran dia pakai kalau ilmunya penting anak pun ada. Jadi pakai dia balik untuk bantuan tempat dulu. Yang disaran dia baliknya untuk perubahan dia. Tapi dia kadang memang kalau ilmunya kadang dia punya baca anak pun kadang. Ijab baliknya dia tempat. Jadi pakai orang akan itu kalau bertahan bertahannya dalam solat dengan politik. Ingat judul kata kunci, bergerak kita, bergerak dia. Monya ijar ridaknya kata pisah, nya nak bergerak itu, nya tak cok ju ke tempat sujud. Bergerak kita hana bergerak kan? Hana bumbu. Karena kadang duduk ke tempat sujud, duduk lapik, tak jaga dah. Yang hanjit puno, nya lagi telekom tu. Gebedah kanyan mau bedah telekom, poteng sujud ada telekom. Nya hanjit. Maka bergerak kanyan bergerak telekom. Tapi menyo bergabung hanya jit. Nya sujud. Edak waktu dah sujud Allah Akbar nya tadi ukur. Dah sujud tadi nyampe aja. Cuma punya kata pisah, carulah kata pisah. Jadi hana dak duduk inoli kada duduk kena kan? Tak sujud atasnya kan? Untuk lapiknya hana pukul. Bahkan bergerak katanya hana bergerak katanya. Hana masalah.
Mula juduli bergerak katanya, bergerak katanya. Itulah ilmu yang harus kita kaji. Jadi punya selikum je jelas bergerak katanya, bergerak selikum. Yang berarti melapai. Dia kena urung mantelikum dia teman dia urung tiak juga. Gung. Waktu itu ada selikumnya enam. Pertanyaannya adalah bergerakkah selikum dengan bergerak kita? Bergerak. Yang mana? Hanya melapai dengan selikumnya. Berarti hanya ketujuh ada selikum. Oh dalam bukan konsekuensi hukum ni. Maka karena bergerak katanya bergerak selikum. Ini hanya melapai. Baik, karena waktu yang memisahkan kita bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.